Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak barisan lain mati yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci tangan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan seseorang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap bangsa, setiap suku pasti mempunyai adat istiadat yang bisa yang satu dengan yang lain sama, tetapi bisa juga berbeda-beda. Dalam Perjanjian Lama, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, di sana ada banyak aturan-aturan, termasuk mana yang haram dan mana yang halal.
Maka kalau kita baca dalam kitab suci Perjanjian Lama, banyak sekali jenis-jenis makanan yang najis yang haram. Misalnya, kalau makan babi dalam Perjanjian Lama itu hukumnya haram, najis. Makan darah sudah tidak boleh. Sudah makan binatang yang mati dicekik, hukumnya najis. Juga menyentuh mayat, hukumnya najis. Bahkan orang yang penyakit kusta itu sudah dikatakan najis. Dan juga binatang pemangsa binatang yang lain, karena memakan darah, maka binatang itu adalah binatang yang najis kalau dimakan. Lalu juga makan tidak mencuci tangan, itu hukumnya najis. Lalu juga kalau mau beribadah tidak mandi, hukumnya najis. Mudah-mudahan yang hadir di sini tadi pagi sudah mandi semua. Lalu juga maka kita bisa paham bahwa dalam Perjanjian Lama kebersihan jasmani itu sebagai bagian dari iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita beruntung bahwa Yesus hadir sehingga segala makanan itu menjadi halal. Segala makanan itu tidak menajiskan kita. Karena konsep atau pemikiran Yesus berbeda dengan Perjanjian Lama. Dalam bacaan Injil Nabi dituliskan bagaimana orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi sangat berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang mereka, setia betul akan tatanan yang bersifat lahiriah, seperti tadi mencuci tangan sebelum makan. Kalau makan tidak mencuci tangan itu hukumnya najis. Kemudian Yesus melanggar peraturan dan adat istiadat, yaitu makan dengan tangan kotor, tangan tidak dibasuh, maka murid Yesus itu dikatakan najis. Dan bahkan murid Yesus itu dikatakan kafir. Melihat seperti itu tentu orang-orang Farisi dan ahli Taurat protes dan mungkin marah kepada Yesus sendiri. Mengapa murid-murid itu tidak hidup menurut adat istiadat dan moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Lalu Yesus menjawab dengan mengutip dari kitab suci Perjanjian Lama dari kitab Yesaya. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Allah kami abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Jadi ahli Taurat orang Farisi tidak penuh berpegang kepada firman Tuhan, tetapi lebih mengandalkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan.
Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus melihat bangsa Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sebagai orang yang munafik. Sebab mulutnya memuji dan memuliakan Allah, namun hatinya jauh dari Tuhan. Rajin mencuci tangan sebelum makan, mungkin itu baik, tetapi dia jauh dari Tuhan. Dia setia dalam hal-hal lahiriah, setia dalam adat istiadat, tetapi mereka melupakan Tuhan. Mereka penuh dendam, mereka iri hati, benci, marah, dan sombong. Inilah yang sebenarnya menajiskan kita. Kalau kita dendam, kita najis. Kalau kita iri hati, berarti kita najis. Kalau kita benci, kita najis. Kalau kita marah, kita najis. Karena keluar dari hati yang buruk atau yang jahat, itulah yang menajiskan kita. Kalau kita hitung-hitung, betapa sering kita ini najis. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merefleksikan pengalaman hidup kita. Kita mungkin rajin beribadah, merayakan Ekaristi. Kita mungkin rajin berdoa. Mungkin kita dinilai oleh orang lain nampaknya baik-baik, tetapi bisa jadi mungkin hati kita jauh dari Tuhan. Pikiran kita kadang masih jahat. Maka spontan kadang-kadang pikiran kita muncul pikiran yang jahat, muncul keinginan yang buruk. Itulah yang menajiskan kita semua, sebagaimana dikatakan oleh Yesus tadi. Sebab dari dalam hati orang itu segala pikiran jahat, perdagangan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semuanya itu adalah hal yang jahat dan yang menajiskan seseorang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kotoran-kotoran itu harus dibersihkan. Yang dibersihkan bukan hanya tangan kita, yang dibersihkan bukan badan kita mandi, yang dibersihkan bukan piring ataupun gelas, yang dibersihkan bukan lantai di rumah kita, tetapi hati dan hidup kita yang kotor harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Bacaan yang kedua dari surat Rasul Yakobus, dari Yakobus. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Maka kita diajak mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau tidak, yang Kudus mengatakan kita menipu diri sendiri. Lebih dalam bulan September ini, bulan kitab suci, kita diajak untuk membaca, merenungkan, mencetak, meresapkan, dan sekaligus melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mendengar
dan melakukan sabda Tuhan mengarahkan hidup kita yang bersih, mengarahkan hidup kita yang suci. Yang kedua adalah menerima sakramen tobat. Dalam sakramen tobat, kita menerima belas kasih Allah secara cuma-cuma, gratis. Kalau kita mohon belas kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kita mohon ampun kepada sesama, kadang kita tidak diampuni oleh kita. Tapi Tuhan Maha Murah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mengakukan dan mau bertobat, Tuhan mengampuni secara cuma-cuma. Belas kasih Allah mencuci bersih-bersih kotoran dosa hati dan hidup kita. Kalau kita sudah menjadi bersih, kita mampu mengalahkan kejahatan apapun dengan perbuatan baik terhadap sesama. Maka hati yang bersih itu menjadi senjata untuk mengalahkan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus-menerus menyucikan diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Marilah kita mengucapkan iman kepada